Ya, pemirsa dari gedung DPR RI, pemirsa, kita sekarang menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti keterangan dari pengungkapan narkoba HAM industri jaringan internasional berikut ini. 1 juta butir PCC yang dikirim ke Kalimantan. Tetapi ketika di sana tidak ada penerima, betul Pak Malvino ya? Tidak ada penerima, tujuan penerima yang akan menerima di sana karena alamatnya tidak jelas, maka itu dikembalikan dan berhasil kami amankan dan kita sita. Kita sita dan kita sudah musnahkan kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Ya, Kasubdit 3 juga yang pimpin. Itu barang temuan. PCC 1 juta butir sudah kita musnahkan. Dan ini hal yang sama yang akan dikirim ke daerah Kalimantan, Surabaya, dan sekitarnya. Kamuflasenya tadi, home industrinya ini dibuat percaya tidak percaya. Termasuk hasil pemeriksaan kita kepada Ketua RT yang semula alasannya ketika mesin-mesin ini masuk itu akan mendirikan sebuah bengkel. Kedap suara. Iya. Di kamarnya pun dipasang kedap suara sehingga ketika dia bekerja, mesin ini bekerja, tidak terdengar dari tetangga yang ada di sekitar TKP. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap Ketua RT dan seterusnya, termasuk apakah ada keterlibatan tersangka lain, sudah kita ada yang DPO. Tidak akan kami sampaikan lengkap, karena untuk mempermudah supaya tidak susah penyidik melakukan pengejaran terhadap keterlibatan yang lain. Demikian rekan-rekan, terutama Pak Wildan atas pertanyaannya. Yang lain mungkin? Ya. Pak Wildan, dari sini dulu ya, kanan dulu ya. Silakan Bang. Terima kasih, Pak Kabit. Yang besar dikit suaranya, besar dikit. Deketin. Fatir, dari sedikit banyak ini, Siapa nama sebutkan dulu. Amin dari Jakarta News. Siapa? Pak Amin dari Jakarta News ya. Ya. Amin. Jakarta News. Takut saya keliru. Jakarta News. Ya. Oke, lanjut. Mas Amin. Fatir, ini kan sekian banyak bahan bakunya ini tidak datangnya dari luar negeri. Datang dari luar negeri. Ini kan pasti melalui yang itu bisa, dari jalur udara bisa. Kalau misalnya dari jalur udara, ini kok bisa lewat sensor gitu? Apa kendalanya bisa jadi lewat sensor gitu, Fatir? Oke. Berarti pertanyaan ke mana Pak? Kemana? Ya, saya Pak Sarip sebentar. Rekan-rekan, namanya sindikat peredaran narkoba semua dilakukan oleh para sindikat ini. Pengiriman baik melalui. Contoh, berapa minggu lalu kita sudah ekspos 2,6 kg kerjasama dengan Bea Cukai, Bandara Soekarno-Hatta. Kita mengamankan pengiriman kokain 2,6 kg yang dikirim dari Portugal melalui pesawat. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa kok bisa lolos dari bandara yang ada di Portugal. Tetapi di Bandara Bea Cukai kita bisa, pihak rekan-rekan dari Bea Cukai bisa mengamankan 1 orang tersangka membawa 2,6 kg kokain yang akan diambil oleh pemilik barang di Bali. Kita amankan di Bali, di Hotel Swiss Bell. Itu yang terjadi. Lewat darat, melalui ekspedisi pengiriman, jasa-jasa pengiriman sangat dimungkinkan. Oleh karenanya, harapan kami bersama Bea Cukai, jasa-jasa pengiriman barang apapun namanya harus selektif. Bila perlu melakukan pengecekan, membuka barang-barang yang akan dikirim sehingga memastikan apakah ini terlarang atau tidak. Begitu Pak Amin. Oke. Mungkin dari Pak Dari Bapak silakan. Sarip, silakan Pak Sarip. Baik, terima kasih Pak Amin. Tadi kami sampaikan bahwa tugas kami adalah menjaga masuknya barang-barang terlarang ya Pak ya ke Indonesia, ke dalam negeri kita untuk mencegah itu beredar di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang harus kita sama-sama pahami Pak, bahwa
garis pantai kita ini luar biasa besar, Pak. Kalau Bapak semua mengenal Jalan Tikus, kami sebutkan bukan hanya Jalan Tikus, tetapi setiap titik itu adalah landing spot untuk barang-barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, Pak. Kami sudah cukup bekerja keras, Pak, bahkan sangat-sangat bekerja keras bersama-sama dengan Polair, dengan BNN, dengan Barreskrim, dengan Polda-Polda, Polres terkait untuk melakukan penjagaan ini. Dan akan selalu ada barang-barang yang lolos. Tapi kami di sini tetap selalu melakukan usaha untuk memperkuat pengamanan kita di laut, Pak. Memperkuat pengamanan kita di laut, juga di darat maupun juga melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa di pelabuhan Tanjung Priok saja, Pak, dalam satu hari itu ada 6.000 kontainer, Pak. Tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan secara luas, maka kita melakukan analisis berdasarkan resiko, Pak. Dan kami juga sudah berhasil juga mendapatkan barang-barang yang memang masuk melalui kontainer, Pak, di kasus-kasus sebelumnya. Dan tentunya untuk barang-barang yang memang sudah lewat ke dalam juga kami melakukan pengawasan, Pak. Pengawasan melalui cyber crawling yang kita lakukan, Pak. Dan itu juga cukup banyak, Pak. 1 tahun itu kami, tahun kemarin saja untuk cyber crawling sudah ada sekitar 600 kasus yang kita dapatkan. Itu adalah barang-barang yang lolos, kemudian akhirnya kami dapatkan di dalam. Nah, dalam kasus seperti ini juga adalah hasil kerjasama dengan teman-teman DE dan Polda sini. Dan ini sedang kita dalami, Pak. Ini dari mana asalnya untuk kita telusuri lebih lanjut. Dan ini tentunya merupakan PR yang sekarang kita kerjakan untuk menelisik mana barang yang berasal dari luar, mana yang berasal dari dalam, dan lewat jalur mana dan sebagainya. Ini masih dalam penelitian, Pak. Terima kasih. Pak Amin, cukup ya. Oke, silakan Mas ini dulu ya. Biar tuntas sebelah kanan. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Repo. Dari mana Mas Repo? Tempo ya. Makasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa peran S? Peran S adalah yang selalu memerintahkan tersangka yang sudah kita amankan untuk mengantar dan mengirim ya barang bukti yang sudah diamankan dari tersangka yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita hadirkan tadi. Makanya kita DPO inisial S yang selalu memerintahkan H atau tersangka untuk membawa, mengirimkan barang bukti yang ada ini. Yang pertanyaan berikutnya tadi apa Mas Repo? Ya. Mengenai jaringan internasional. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa disampaikan Pak Sarip tadi tren terbaru, kalau terdahulu mungkin 10 tahun yang lalu narkoba itu masuk, baik sabu, ekstasi, kokain dan lain-lain, itu masuknya sudah siap untuk digunakan, sudah barang jadi. Kalau sekarang 1 bulan terakhir saja dan hari ini kita mengungkap laboratorium terselubung maupun home industry. Jadi mereka mengubah pola. Tadi mengirimkan bahan-bahan baku prekursor. Itu yang masuk secara mudah karena dikamuflase dengan kemudahan tersebut. Mereka salah gunakan untuk membuat baik di home industry maupun di clandestine lab yang kita ungkap 1 bulan lalu. Jadi mereka mengubah pola modus operandi yang terjadi. Sekarang mereka mengimpor bahan baku yang belum jadi dan diolah di home industry maupun di
laboratorium terselubung yang kita ungkap beberapa atau 1 bulan yang lalu. Demikian Pak Repo. Ada lagi? 2 lagi ya, Pak silakan. Repo ya. Yang tengah ya, silakan Mas. Iya, CNN siapa nama? Angga. Angga. Ya, terima kasih Mas Angga dari CNN atas pertanyaannya. Yang pertama, apa latar belakang pelaku? Pak Malvino, latar belakang pelaku apa? Ya, ya. Artinya peran atau latar belakang ini yang bersangkutan memang tinggal di sekitar TKP. Jadi dia perannya sebagai kurir yang diperintahkan oleh S yang sudah kita DPO untuk membawa. Jadi masyarakat biasa ini, ya. Dan perlu dicatat bahwa hasil interogasi pemeriksaan terhadap tersangka ini mantan residivis, pelaku beberapa kejahatan, terutama kasus-kasus curas yang terjadi di kewilayahan lain. Ini mantan residivis atau tersangka H itu mantan residivis dan pernah menjalani proses pidana kasus yang lain. Kedua, apakah warga negara asing atau orang Indonesia, inisial S, sementara dari penjelasan adalah warga negara Indonesia. Demikian Mas Angga. Kemampuan. Kapasitas produksi, kalau lihat dari mesin cukup besar, ini bisa puluhan ribu per hari. Ya, kalau ngelihat dari mesin yang ada, secara jelasnya tidak ada kepastian. Namun kalau kita lihat dari mesin cetak yang ada, 2 mesin cetak baik Heximer maupun PCC, yang PCC yang paling depan, kalau yang warna kuning ada serbuk kuning itu Heximer yang seperti ini bisa puluhan ribu setiap hari. Jadi kalau 1 hari indikasinya dia bisa mencetak 10.000 atau 20.000, kalau kali 1 bulan silakan dikalikan. Jelas ya Mas Angga? Terima kasih. Oke, Mas Angga terima kasih. Pak Dir, silakan. Dari kiri. Saya baca dari Merdeka.com yang bertanya Pak terkait dengan Bahtiar. pengungkapan di kasus ini kan sangat banyak sekali barang bukti yang film yang itu kalau ditaksir itu berapa? Kurang keras suaranya. Harga total seluruh barang bukti, film PCC dan lainnya, termasuk juga mungkin alat-alat itu dalam disiapkan oleh mereka tuh harganya berapa itu Pak? Yang pertama, dan yang keduanya ini kan banyak barang buktinya. Nah, apakah MH ini hanya bekerja sendiri dalam proses produksinya atau dia hanya Dan Polda Metro Jaya, kita beralih ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa, untuk melihat langsung agenda Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara Irene Jokowi untuk mengunjungi langsung di Kabupaten Agam sebagai lokasi terdampak banjir bandang, pemirsa, kali ini di Sumatera Barat. Ya pemirsa, turut mendampingi Presiden pada siang hari ini dalam penerbangannya, yakni ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kemudian ada juga Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Turdi Saladin, selanjutnya juga ada Komandan Pas Pampres Majen TNI Akhiruddin, serta PLT Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana, pemirsa. Seperti yang Anda saksikan pemirsa di layar Anda saat ini, Presiden Jokowi telah mengunjungi salah satu rumah yang juga terdampak banjir bandang beberapa pekan lalu, pemirsa, di Kabupaten Agam saat ini. Diinformasikan bahwa Presiden sebelumnya berserta Ibu Iriana
bertolak menuju Provinsi Sumatera Barat pada pagi tadi pemirsa. Tepatnya di pukul 6.30 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, pemirsa, didampingi Menko PMK, Presiden Republik Indonesia Jokowi masih menelusuri setiap jalan yang terdampak dari banjir bandang beberapa pekan lalu pemirsa. Tidak hanya meninjau lokasi terdampak dari banjir bandang pemirsa, Presiden Jokowi juga membagikan sejumlah bantuan untuk para korban terdampak banjir bandang saat ini. Dan tidak jarang, Presiden Jokowi juga menyapa seluruh warga Agam di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan berbincang langsung dengan warga mengingat duka yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat akibat adanya musibah banjir bandang beberapa hari yang lalu pemirsa. Ya, pemirsa, tidak hanya di Kabupaten Agam, nantinya siang nanti juga Jokowi beserta istri juga akan kembali menuju ke kabupaten selanjutnya, yaitu di lapangan Batu Taba, untuk meninjau posko tanggap darurat, sekaligus menyerahkan sejumlah santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana pemirsa. Dan dijadwalkan menurut informasi dari Biro Pers pemirsa bahwa Jokowi dan beserta istri nantinya siang nanti akan kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Minangkabau. Ya, pemirsa, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini adalah salah satu kabupaten yang terdampak dari 4 kabupaten banjir bandang yang terjadi beberapa pekan lalu pemirsa. Selain di tanah datar pemirsa, Kabupaten Agam juga termasuk salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang, di mana sebelumnya pemirsa sebanyak 206 warga Kabupaten Agam ini juga masih mengungsi karena terdampak banjir bandang yang terjadi pada Minggu tanggal 12 Mei lalu, di mana jumlah yang mengungsi ini banyak sekali pemirsa, terdapat 206 jiwa yang terdiri dari 60 kakak. Ya, pemirsa, tampaknya Presiden Jokowi segera meninggalkan Kabupaten Agam pemirsa untuk kembali ke Jakarta. Ya, pemirsa, tidak hanya meninjau dan bertemu langsung para korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada siang hari ini pemirsa, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah santunan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana pemirsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui agenda Presiden Republik Indonesia selanjutnya pemirsa, saya akan menyapa langsung kontributor kami yang saat ini berada di Agam, Sumatera Barat. Selamat siang rekan Wahyu Sikumbang. Ya, Wahyu, Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu.
Ya, pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami terkendala sinyal yang buruk di daerah Agam. Karena hingga saat ini jaringan komunikasi di sana juga masih terus diperbaiki oleh pemerintah setempat, pemirsa. Tidak hanya berdua dengan Ibu Iriana, pemirsa, Presiden Jokowi juga ditemani juga dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan sejumlah pejabat lainnya juga turut mendampingi Presiden untuk bertemu langsung dengan warga atau korban dari banjir bandang Sumatera Barat. Ya, saya akan kembali menyapa rekan Wahyu Sikumbang, pemirsa yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu? Ya, pemirsa. Ya, rekan Wahyu. Baru saja Bapak Presiden Jokowi meninggalkan lokasi posko pengungsian di Batu Tapa. Sebelumnya, sebelum dari sini Bapak Jokowi juga, Bapak Presiden Republik Indonesia juga mengunjungi para korban bencana lahar dingin ini di Bukit Batabuah, di pengungsian Bukit Batabuah. Setelah bertolak ke sini, di sini disampaikan tadi bahwa Bapak Presiden mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan oleh baik provinsi maupun di Kabupaten Agam serta yang dari nasional sendiri. Ya. Oke, rekan Wahyu, selain meninjau langsung bertemu warga di sana, agenda Pak Jokowi selain bertemu warga apa saja di Kabupaten Agam tadi? Ya. Di tempat saya berdiri ini juga ada Bapak Menteri PMK Muhadjir Effendi dan juga Kepala BNPB Jenderal Suhartoyo. Ya. Oke, Anda tadi mengatakan Pak Jokowi telah meninggalkan Kabupaten Agam. Selanjutnya agenda yang Saya dilakukan akan bawa rombongan ke Presiden. agenda sini. Rekan Wahyu, kalau bisa Anda jelaskan sambil memberikan gambar kepada kami di layar televisi ini. Ini posko apa saja rekan Wahyu? Mau sendiri aja tadi. Ya, rekan Wahyu bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu. Ya, rekan Wahyu. Ya, pemirsa, inilah suasana sesaat setelah Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Agam, pemirsa, di Sumatera Barat. Cukup ramai animo masyarakat menyambut Pak Jokowi untuk memberikan santunan dan bantuan kepada keluarga korban terdampak banjir bandang, pemirsa. Dengan catatan Rekan Wahyu masih bisa mendengar suara saya dengan jelas, rekan Wahyu. ya, Muhadjir Pak Pak, Fajar. PMK. Wahyu, agenda selanjutnya hari ini, siang hari ini, Pak Jokowi akan kemana? Rekan Wahyu ada mendapatkan informasi tersebut? Nah, oh ya, dikit. Ya, nah, setelah apa di pintu masuk hotel ya.
Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Pemirsa, Presiden Jokowi mengunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat untuk bertemu dengan korban di pengungsian, pemirsa. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi tiba pada pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Presiden beserta rombongan juga langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya, pemirsa, Presiden Jokowi juga turut didampingi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Rudi Saladin, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang, pemirsa, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuannya. Ya, sebelumnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Jokowi meninjau langsung lokasi banjir. Tidak hanya sejumlah pejabat, pemirsa, Jokowi juga didampingi sang istri Ibu Iriana yang juga disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono. Seperti kita ketahui, pemirsa, kedatangan Presiden Jokowi siang tadi dinantikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat dan awak media. Dan rencananya tadi Presiden Jokowi akan melakukan agenda kunjungan ke lokasi bencana dan pengungsian masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang. Dan terakhir tadi, pemirsa, Jokowi dan rombongan telah menuju lapangan Batu Taba, tepatnya di Kabupaten Agam, untuk meninjau posko tanggap darurat sekaligus menyerahkan santunan duka dan juga bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang. Adapun diketahui, pemirsa, Presiden beserta rombongan tadi pagi menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 dan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, pemirsa. Dan tadi kita telah melihat Jokowi telah bertolak kembali dari Sumatera Barat, pemirsa. Diinformasikan dari Biro Pers Kepresidenan bahwa siang hari ini Jokowi akan langsung kembali ke Jakarta. Tidak hanya bertemu dan menyapa langsung para korban banjir bandang tadi, Pak Jokowi beserta istri juga memberikan sejumlah bantuan dan santunan duka untuk para korban banjir terdampak, dan sempat juga berbincang langsung dengan warga di sana, mengunjungi sejumlah rumah yang rusak dan juga posko bantuan, dan menemui para pengungsi yang hingga saat ini masih mengungsi, pemirsa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kunjungan Presiden Jokowi beserta rombongan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada siang hari ini, kami akan menyapa rekan kami, kontributor rekan Wahyu Sikumbang langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Halo, selamat siang rekan Wahyu, bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu? Ya, selamat siang, Pram. Ya, rekan Wahyu, tadi baru saja sepertinya Pak Jokowi telah meninggalkan lokasi dari Kabupaten Agam. Apakah nantinya akan berkunjung ke tempat lokasi lain di Kabupaten Sumatera Barat? Ya, betul sekali, Pram. Barusan Bapak Presiden Jokowi beserta rombongan meninggalkan lokasi lapangan bola Batu Taba ini. Tadinya Bapak Presiden melihat bagaimana kesiapan pemerintah dalam penanganan
di lokasi lokasi pengungsian. Ini lokasi pengungsian sementara yang akan dipindah dari lokasi pengungsian di sekolah dasar sebelumnya yang di Simpang Bukit. Tadi Bapak Presiden juga mengapresiasi penanganan bencana oleh pemerintah provinsi, oleh BNPB dan kabupaten kota dengan catatan untuk penanganan penggantian lahan dan pemindahan warga ini itu akan dilakukan jika masyarakatnya menerima dan mau untuk dipindah. Begitu, Pram. Oke, baik rekan Wahyu, tadi kalau Anda bisa menjelaskan kepada kami, Pak Jokowi sempat memberikan beberapa pidato kepada awak media di sana. Apa saja menjadi faktor perhatian Pak Jokowi terhadap Kabupaten Tanah Agam saat ini? Ya, Bapak Jokowi menekankan bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan ini itu harus disetujui dulu, harus diterima dulu oleh korban, oleh para korban sendiri. Misalnya seperti lahan mereka yang dipindah atau perumahan mereka yang dibangun kembali dipindah, itu juga harus melalui persetujuan mereka, baru itu dilakukan. Tidak dengan pemaksaan, mungkin seperti itu kesannya, begitu Pram. Oke, lalu bagaimana dengan sambutan warga Agam setempat ketika kunjungan Jokowi tadi, rekan Wahyu? Ya Pram, gimana Pram? Sambutan warga setempat seperti apa tadi ketika kunjungan Pak Jokowi? Ya maaf, suaranya kurang jelas, Pram. Gimana, Pram? Iya, sambutannya seperti apa, rekan Wahyu tadi? Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas, rekan Wahyu? Sekarang udah jelas, bagaimana? Diulangi. Baik, tadi sambutan warga seperti apa? Atas datanya Pak Jokowi hari ini tiba untuk mengunjungi mereka? Sambutan warga cukup senang. Karena selain Bapak Jokowi, Bapak juga datang dengan menteri-menteri dan kepala BNPB yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana ini. Masyarakat berharap dengan adanya statement atau kata-kata dari Bapak Jokowi itu akan didengarkan langsung oleh bawahan-bawahannya dan itu yang akan dikerjakan kepada masyarakat yang terdampak. Masyarakat di lapangan ini juga tadi masyarakat antusias untuk berfoto bersama dengan Bapak Presiden, termasuk juga saat melepas rombongan pergi, masyarakat juga antusias. Demikian, Pram. Oke, kalau tadi selain berkunjungi langsung keluarga atau warga terdampak di sana, benarkah demikian Pak Jokowi juga memberikan bantuan santunan kepada warga di sana? Iya, Pram. Halo, diulangi, Pram. Iya, rekan Wahyu Sikumbang bisa kembali mendengar suara saya dengan jelas, rekan Wahyu? Bisa dengar, ya bisa dengar. Oke, bagaimana dengan bantuan yang kabarnya dibawa oleh Pak Jokowi? Apa saja diberikan? Ya, bantuan yang diberikan tadi itu berupa perlengkapan untuk selama pengungsian, termasuk dengan bantuan obat-obatan untuk kesehatan. Begitu, Pram. Oke. Itu tadi yang terlihat dari Pram. Ya. Baik, rekan Wahyu, kalau tadi Anda mengatakan di lokasi Anda melaporkan saat ini adalah tempat lokasi pengungsian, apakah benar masih banyak para pengungsi yang saat ini masih mengungsi di sana? Ya, Pram. Di sini adalah lokasi pengungsian yang jauh dari lokasi pengungsian sekolah dasar kemarin. Ini adalah lokasi pengungsian alternatif. Tadi malam sampai siang tadi itu tidak ada pengungsi di sini karena lokasi di sini yang berada di lapangan dan di tenda itu setiap hari juga cuaca masih hujan, masyarakat tidak mau menempati ini dan untuk sementara masyarakat masih berada di pengungsian di sekolah dasar di ruang-ruang kelas itu. Sampai hari ini pengungsian di sekolah dasar itu masih berjumlah sekitar 204 orang. 204 orang. Mereka tidak bisa pindah ke lokasi ini karena di sini ini dingin. Kalau di sana, kalau di lokasi sekolah dasar 08 Kubu Duo itu sarananya sudah mencukupi seperti air, listrik dan perlengkapan untuk selama mengungsi itu ada. Walaupun di daerah itu masih termasuk dengan daerah lahar dingin ya, lokasi lahar dingin. Oke. Demikian, Pram. Kalau sebanyak 204 warga masih mengungsi di sekolah yang Anda sebutkan tadi, mengapa sebagian, itu kan sangat banyak sekali rekan Wahyu Sikumbang, mengapa tidak mengungsi di lokasi Anda melaporkan siang hari ini? Ya, karena di lokasi ini, yang di lapangan ini, itu tuh masih becek, belum tidak maksimal untuk tempat pengungsian karena dingin juga, terus cuaca hujan juga masih
mengguyur di kawasan ini. Seperti tadi malam Menteri Risma datang ke sini juga melihat bagaimana kesiapannya. Sementara warga masih memilih untuk mengungsi di sekolah dan di rumah-rumah keluarganya, di tempat-tempat penampungan seperti di rumah tetangga yang masih aman dan rumah keluarganya yang jauh dari lokasi yang rawan dengan banjir lahar dingin susulan ini jika itu akan terjadi kembali. Begitu, Pram. Oke, mengingat jumlahnya cukup banyak sekali, 204 warga masih mengungsi di sekolah dan menumpuk di sana. Apakah ada inisiatif lain atau solusi lain selain dipindahkan dari lokasi tersebut, rekan Wahyu? Ya, pemerintah Kabupaten Agam masih mencari lokasi untuk pemindahan tempat pengungsian. Sementara di lokasi pengungsian ini, seperti Ibu Menteri, permintaan Ibu Menteri bahwa lansia dan anak-anak untuk dijauhkan dulu dari lokasi pengungsian yang saat ini. Dan untuk sementara pemerintah masih menempatkan di lapangan ini tempat pengungsiannya. Belum ada lokasi lain karena itu masih dalam tahap pengkajian oleh Bapak Bupati Agam. Begitu, Pram. Ya, rekan Wahyu, ini jarak Anda pengungsian di tempat Anda melaporkan siang hari dengan pengungsian di sekolah ini jauh atau dekat, rekan Wahyu? Jaraknya ini ada sekitar 7 km dari lokasi pengungsian dan lokasi rumah-rumah warga yang hancur dihantam banjir lahar dingin itu. Ini merupakan jalan menuju jalan provinsi dan lapangannya berada di pinggir jalan alternatif. Begitu, Pram. Oke, ini hampir sepekan banjir bandang menghantam Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam, 204 warga masih mengungsi. Artinya apakah 204 warga ini adalah rumahnya yang terdampak kerusakan cukup parah, rekan Wahyu? Ya, betul sekali. Di sini ada sekitar, di tempat lokasi itu ada berapa 68 rumah yang hancur, yang rata dengan tanah. Ya, itu termasuk juga dengan belum lagi bangunan lain dan lahan-lahan pertanian. Itu juga banyak yang terdampak, sekitar 100 sampai 200 meter di kiri kanan sempadan sungai. Itu terdampak, mulai dari lokasi di atas itu jauhnya sekitar sampai belasan kilometer terdampaknya, begitu, Pram. Oke, baik, Wahyu Sikumbang, kita tahan sebentar karena kita harus break, dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini sidak ke posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa dini hari. Pada kesempatan ini pemirsa, Mensos sempat memasak ayam gulai untuk pengungsi di dapur umum Tagana. Ya, pemirsa, Mensos Republik Indonesia Tri Risma hari ini berkunjung ke posko pengungsian di lapangan Bola Batu Tabah, tepatnya di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa dini hari. Mensos Tri Risma tidak menemukan adanya seorang pun berada di tenda-tenda pengungsian. Dari keterangan petugas Dinas Sosial setempat, pemirsa, hal ini karena kondisi cuaca yang masih kerap hujan di malam hari membuat para pengungsi tak kunjung dipindah dan masih bertahan mengungsi di ruang-ruang kelas sekolah. Dalam kesempatan ini pemirsa, Menteri Sosial juga berkesempatan memasak ayam gulai untuk para pengungsi di dapur umum Tagana. Penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari. Ya, pemirsa, sempat bertahan setelah dihantam banjir bandang. Satu jembatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat akhirnya ambrol setelah terkikis air sungai. Iya, Bang. Boleh, nggak apa-apa, Bang. Jauh nonton aja ya. Wah.
Ya, pemirsa, curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Sumatera Barat mengakibatkan debit air sungai di Jorong, Piliang, Kecamatan Lipa, Kaum Tanah Datar. Akibatnya pemirsa, jembatan yang merupakan akses jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok ini akhirnya ambrol. Terputusnya jembatan ini, warga yang akan menuju Batu Sangkar atau sebaliknya harus berjalan memutar jauh dan mengganggu mobilisasi alat-alat berat. Ambruk ya, kalau ambruk ya. Ambruk itu dari jam 9 pagi tadi Pak. Tadi? Waktu itu banyak warga lewat nggak Bu? Waktu ambruk enggak. Nggak. Itu apa memang sudah retak ini? Iya retak. Jadi dampak dari yang kemarin itu ya, banjir bandang itu ya? Dampak dari yang kemarin. Sabtu kan air naik 2 hari Sabtu jadian Pak. Jadi air itu bertambah ringgit. Sebelumnya pemirsa, Presiden Jokowi mengunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat untuk bertemu langsung dengan para korban di pengungsian. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi tiba pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, di mana Presiden beserta rombongan ini tadi pagi juga langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya tadi pemirsa, Presiden Jokowi juga turut didampingi sejumlah pejabat pemerintah yakni Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang pemirsa, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuannya. Dan pemirsa, kembali kami akan menyapa rekan Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Dapatkah Anda mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu? Ya, selamat siang Pram. Ya, rekan Wahyu, saat ini Anda berada di mana rekan Wahyu? Ya, betul sekali Pram. Tadi Bapak Presiden Jokowi mengunjungi para pengungsi yang ada di posko pengungsian di lapangan bola Batu Taba ini. Bapak Jokowi menekankan penanganan terhadap para pengungsi ini harus maksimal dan harus disetujui oleh dilakukan komunikasi dengan para pengungsi sendiri yang akan menjalani bagaimana kehidupan mereka setelah ini. Seperti misalnya mereka yang ada lahan akan dibangun kembali, dan itu jika mereka ingin di tempat lokasi mereka yang sebelumnya rawan bencana itu harus lokasi, dan tempat untuk berelokasi itu juga harus disetujui oleh para korban sendiri. Demikian Pram. Oke, rekan Wahyu, mungkin jika Anda berada di lokasi pengungsian saat ini banyak sekali keluhan kalau di sana hujan turun, becek pun terjadi di lokasi pengungsian. Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami seperti apa sih penelusuran pengungsian pada siang hari ini dari kamera Anda? Ya, betul sekali Pram. Di tempat saya berada ini lokasi pengungsian yang jika kalau malam hari itu tuh becek. Seperti ini. Ini mereka juga baru dipindah sini ya. Tadi malam ini tidak ada yang mengungsi ke sini. Seperti tanah ini baru dipasang. Ini memang kalau malam hari ini becek dan juga lantainya juga dingin. Sini ini cuaca di sini juga masih jika siang hingga malam hari itu juga masih sering terjadi hujan, sehingga di sini cukup dingin. Jadi mereka masyarakat para pengungsi juga masih memilih untuk mengungsi di sekolah dasar, di tempat pengungsian yang lalu, dan juga di rumah-rumah keluarga mereka. Rekan Wahyu, kalau dari layar Anda, kamera Anda ini banyak sekali warga di sana. Apakah warga yang tertangkap kamera Anda ini adalah warga yang mengungsi? Ya, betul sekali. Ini merupakan warga yang mengungsi.
yang sebelumnya berada di sekolah dasar. Tapi ini hanya untuk sementara mereka di sini karena Bapak ada kunjungan ke sini. Sementara untuk pengungsian lain-lain juga. Ibu pengungsi, Bu? Ya, boleh Pengungsi menyapa warga di sana. Dari Cangkiang, yang dari Cangkiang. Sebelumnya pengungsi di mana, Bu? Oh, di Musala di atas sini. Ibu ada pengungsi ke sekolah enggak? Ke sekolah yang di Bukit Tabuh enggak? Oh, ini untuk pengungsi yang dekat-dekat sini. Ya, Pram. Oh, dari Ampe Tokoto juga. Ya, Pram. Ini warga merupakan pengungsi yang dari daerah sekitar yang bukan hanya di Bukit Tabuh, tapi juga di daerah Kecamatan Ampe Angke dan di Kecamatan Sungai Pua. Tidak hanya di Bukit Tabuh, di sini ini lebih banyak. Sebelumnya mereka terpisah-pisah, tapi sekarang ini sudah di. Ibu sudah mau mengungsi sini? Masih nggak layak, Bro ya? Dingin ya, hujan ya? Masih di masjid sebelumnya, Bu? Oh, di rumah tetangga ya? Pram. Oke, Rekan Wahyu, tadi saya juga melihat ini ada bantuan-bantuan yang sudah datang dan mereka terima. Mungkin Anda bisa mengulik sedikit apa saja sih isi bantuannya? Boleh mendekat ke para pengungsi? Ya, boleh. Saya coba lihat ya. Ibu, ini bantuan apa ini dari Bapak Presiden? Ya, boleh dilihat, Bu. Lihat apa isinya? Berupa sembako, ada sembako, ada snack yang tadi, Bapak. Oh ya. Ini bantuan dari Bapak Presiden? Ya. Boleh lihat, Bu? Oh ya, aduh, ada pakaian dalam ya. Aduh. Oh iya, segan ya, malu ya. Kayak sembako, beras. Iya. Beras juga ya. Uang tunai, Bu. Dengar informasinya dari Bapak Presiden, ada dapat uang tunai? Tidak ada informasi, Bapak. Belum ya? Tapi cuma ada uang tunai. Ada ya? Ada uang tunai. Oh, belum tahu ya? Oh ya, mudah-mudahan lah ya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Baik, Bu. Rekan Wahyu, mungkin Anda bisa menanyakan soal terkait bantuan hingga saat ini seperti apa, Rekan Wahyu, bagi para pengungsi? Sawah udah banyak yang habis, karena negara sama tenggaranya gitu. Iya. Kehilangan mata pencarian lah, karena yang produktif hilang. Jadi solusinya ke depan, karena sawah-sawah kami banyak yang rusak, untuk ke depannya gimana? Karena itu untuk cari makan juga ya. Iya. Tapi Bapak Menteri Pertanian kemarin sudah menyampaikan akan membantu 10-15 miliar untuk bagi lahan-lahannya ya. Oh iya. Begitu. Mudah-mudahan Pak ya bisa Ya. tanah yang sudah dibagi supaya bisa jadi produktif. Diproduktif lagi ya. Itu kan waktu yang agak lama Bapak. Iya, betul. Ya, Bu. Mau menambah Ibu siapa, Bu? Tera Deriska. Dengan Bu Armila ya. Oke, Rekan Wahyu, mungkin Anda bisa menanyakan langsung terkait bantuan yang sejauh ini diterima para pengungsi di sana. Apa sih yang paling dibutuhkan para pengungsi saat ini terkait bantuan? Ya, pengungsi saat ini masih membutuhkan. Tadi saya juga sempat berbicara dengan para pengungsi. Itu mereka kalau untuk sembako itu sudah untuk 6 bulan depan itu sudah mulai mencukupi ya. Tapi ini untuk kebutuhan selama mengungsi lagi seperti pakaian dalam, untuk popok, baik popok dewasa hingga popok anak-anak, dan juga cuaca yang mulai kembali turun hujan itu juga dibutuhkan berupa selimut dan kasur yang agak tebal. Itu juga untuk warga yang mengungsi ke masjid-masjid dan ke rumah-rumah tetangganya. Begitu, Pram. Oke, tadi Anda bilang jika para pengungsi yang berada di pengungsian, tenda pengungsian siang hari ini hanya sementara, artinya mereka tidak tinggal di sana, melainkan tinggal di sekolah. Benar demikian, Rekan Wahyu? Iya, betul sekali, Pram. Yang masyarakat ini selain yang tinggal mengungsi ke sekolah-sekolah, mereka juga ada yang mengungsi di musala. Itu tidak hanya di Kecamatan Canduang sini, tapi juga di Kecamatan Ampe Koto dan Kecamatan Ampe Angke. Ini lokasi yang jauh dari tempat saya melaporkan ini. Itu ada sekitar 20 km dari sini. Itu mereka
tidak mengungsi di sini, Pram. Mereka datang ke sini hanya karena Bapak Jokowi datang ke sini dan menyambut dan disambut oleh para pengungsi ini, dan mereka mengaku bahwa tadi ada yang di sekitar daerah yang mengungsi ke masjid sebelumnya. Untuk sementara sampai lokasi pengungsian di sini ini layak untuk ditempati, begitu, Pram. Oke, kalau jika dikatakan dikeluhkan pada warga terdampak atau pengungsi di sana tenda tidak layak untuk mengungsi, tampaknya di belakang Anda tadi ada beberapa anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah. Apakah proses belajar mengajar setelah berlangsung sudah normal di sana, di Agam? Ya, Pram. Belum, Pram. Sekolah di sini ini proses belajar mengajar belum normal seperti yang di sekolah yang digunakan sebagai tempat mengungsi itu sekarang diberlakukan belajar online. Para pihak sekolah tidak bisa menggunakan sekolah itu untuk sarana belajar mengajar karena ruang-ruang kelas ada 3, sekarang sudah 5 ruang kelas digunakan untuk tempat pengungsian. Sementara pihak sekolah sendiri juga mengaku terkendala karena mereka juga anak-anak juga akan ujian di PIAN, Pram. Oke, baik. Rekan Wahyu, di belakang Anda tampaknya ada berbaris pasukan TNI. Saya masih penasaran apa yang akan kegiatan di sana. Namun kita tahan sebentar, rekan Wahyu. Kita akan berlanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Sesaat lagi untuk Anda. Ya, pemirsa, ratusan warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mengungsi imbas banjir bandang yang terjadi sejak Minggu 12 Mei lalu. 4 dapur umum didirikan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Ya, pemirsa, sebanyak 206 jiwa dari 60 kepala keluarga masih mengungsi imbas banjir bandang yang menerjang Agam. Sebagian warga telah meninggalkan tempat pengungsian menuju rumah saudara dan kerabat mereka. Secara keseluruhan, jumlah warga yang sempat mengungsi mencapai 1.166 orang dari 198 kepala keluarga. Para pengungsi ditempatkan di sejumlah lokasi, termasuk sekolah-sekolah. 4 dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Ya, pemirsa, dapur umum tersebut berasal dari Pemkab Agam, Kodim, serta Dinsos Sumatera Barat. Ya, pemirsa, area pencarian korban banjir lahar dingin diperluas. Selain menggunakan alat berat, pencarian korban hilang juga menggunakan anjing pelacak. Ya, pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri memperluas pencarian korban hilang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dalam pencarian korban hilang, tim SAR membagi ke dalam beberapa tim, di mana satu tim akan difokuskan melakukan pencarian di daerah Padang Gantiang, tanah datar, dengan menyusuri aliran sungai hingga Kabupaten Sinjunjung. Sementara itu, pemirsa, satu tim juga dikerahkan untuk menyisir wilayah Parambahan. Setidaknya ada sebanyak 121 personil tim SAR gabungan yang dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat banjir lahar dingin. Selain menggunakan alat berat, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian para korban. Dan pemirsa, kembali untuk mengupdate informasi terkini langsung dari lokasi pengungsian di Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, kembali kami akan menyapa rekan Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di tenda pengungsian. Halo, selamat siang rekan Wahyu, bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu? Ya, Pram. Selamat siang, Pram. Jelas sekali suara Anda. Baik, rekan Wahyu, ini salah satu tenda pengungsian yang dikatakan tidak layak bagi para pengungsi. Mungkin Anda boleh sedikit berbincang-bincang langsung kembali dengan para pengungsi di sana. Apa saja sih yang mereka masih butuhkan hingga saat ini, rekan Wahyu?
Ya, Pram. Tadi saya sempat berbicara dengan para pengungsi. Mereka memang belum bisa mengungsi ke sini karena tempat ini juga masih sering terjadi hujan dan tempat ini becek. Seperti Uni siapa nama Uni? Widiawati. Uni Widiawati, bagaimana Uni? Uni sebelumnya kan mengungsi di SD ya. Sekarang Uni mengungsi ke sini bukan? Bukan. Kalau dipindah ke sini Uni mengungsi mau nggak? Ya mau ya. Kenapa Uni maunya Uni? Nyaman di sini ya. Tidak terjadi banjir. Inginnya kemungkinan tidak besar. Oh gitu ya, karena ini lokasinya jauh dari dari lahar dingin tempat kita kemarin ya. Seperti di sini nih, kalau untuk kasurnya bagaimana? Ini kan belum. Ya, tunggu PNPB kali. Tunggu disiapkan dulu ya. Kalau tempat fungsi kemarin bagaimana Uni? Ya. Sekarang bagaimana? Kalau hujan-hujan gimana Uni? Ya, nanti ada PNPB yang mengurus semuanya. Ya akan menangani gitu ya. Apa Uni sudah pernah nginap di sini? Belum ada ya. Di sini belum ditempati, memang belum ditempati ya. Nah, menunggu dulu. Ya, begitu Pram. Itu dari Ibu Widiawati. Ini sebelumnya Ibu ini mengungsi sekarang masih di SD ya, nginap ya. Oke, Wahyu mungkin bisa ditanyakan dengan kondisi rumah Ibu Wahyu Widiawati seperti apa saat ini? Ya, bagaimana Pram? Ya, mungkin bisa tanyakan langsung kepada Ibu Widiawati terkait seperti apa sih sekarang kondisi rumahnya? Serusak apakah? Ya, kondisi rumah Ibu bagaimana Ibu? Ya. Hancur-hancur sedikit, tapi lumpur masuk rumah ya. Bagaimana lagi kondisinya? Terus sana sawah latang kena? Sawah semuanya habis. Ya sisanya juga. Ya, nggak bisa menggarap sawah lagi untuk kedepannya. Ya nggak bisa lagi. Karena Datar semua. udah datar semua. Terus kalau kondisi rumah gimana? Udah diperbaiki, coba perbaiki? Dikit-dikit. Udah, masih boleh, karena nggak boleh lagi karena rumah-rumah yang lain juga sudah dihancurkan. Iya. Kenapa? Nggak boleh kenapa? Apa katanya? Ya nggak boleh di PNPB, tapi kan jarak antara lokasi banjir 500 meter ya, kali 50 meter tidak boleh Tempati lagi. Masuk rumah juga rawan ya karena udah rawan. Sekarang kan lahar dinginnya belum habis. Belum habis. Tadi malam hujan deras bagaimana nih? Hujan deras di gunung, cemas juga, masih cemas? Cemas lah. Cemas. Gimana? Oh iya, ini ada apa ini? Wah, sedang ada ributan. Oke, Ibu Widiawati, lanjut ya. Halo, oh iya, sebentar. Aduh, ini sedang ada pengambilan. Aduh, sebentar. Oh. Ya, Pram, ini kan Pram. Baik. Sedang ada pengumpulan apa? Bantuan ya, tampaknya para pengungsi sedang memburu para bantuan. Ya, ya. Pram, saya akan coba pindah ke tenda pengungsian yang laki-laki. Ini sudah selesai makan ya. Oke, boleh ditanyakan langsung kepada para pengungsi, bapak-bapak, mewakili bapak-bapak di sana seperti apa, rekan Wahyu? Baik, Pram. Saya akan coba ke tempat pengungsian bapak-bapak ya. Ini sudah ditinggalkan. Iya, rekan Wahyu, jika tadi banyak sekali mengatakan rumahnya rusak, tidak bisa ditinggali, apakah ini rencana di pemerintah setempat akan direlokasi? Apakah warga di Agam ini bersedia untuk relokasi, rekan Wahyu? Bisa mungkin ada tanyakan kepada warga, bapak-bapak mewakili korban banjir bandang di sana. Ya, betul sekali. Betul sekali. Rumah mereka yang ditempati sekarang itu memang tidak bisa ditempati lagi karena rawan dan mereka harus direlokasi. Dan tempat lokasinya juga harus melalui disetujui oleh masyarakat sendiri. Uni gimana Uni? Uni kalau dipindah bersedia? Rumah Uni pindah? Bersedia. Uni tinggal di mana Uni? Di Simpang Buki. Rumah Uni gimana keadaannya? Hancur. Rumah Uni hancur. Kalau Uni dipindah mau? Iya, dipindahkan. Gimana ceritanya nih? Katanya mau dipindahkan, disewakan kontrakan. Terus? Terus kalau udah ada kontrakan, pemerintah siap untuk membayar. Begitu. Lahan Uni gimana? Lahan yang tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa pakai lagi. Ini sawah. Berapa piring? Ada 4 peta.
Ada 4 peta, nggak bisa ditempati karena apa? Karena batu udah banyak situ Pak. Oh, gitu. Banyak batu, banyak pasir. Mungkin 4 tahun lagi bisa. Oh, kalau 4 tahun lagi. Terlalu lama ya. Nah, kalau kondisi rumah Uni sendiri gimana Uni? Kalau lagi sudah layak pakai. Kalau dipakai, kalau dipaksa itu dipakai nanti akan terjadi lagi bencana selanjutnya kalau seandainya terjadi. Oh gitu. Jadi emang disengaja diungsikan karena rawan dekat Lahar. kali. Oh, dekat sekali ya. Ini yang dekat masjid bukan? Iya, di belakang masjidnya. Oh, di belakang masjid. Oh iya. Jadi kalau misalnya di pengungsian ini, bagaimana kondisi di pengungsian ini? Alhamdulillah di pengungsian semuanya tersedia, makan minum cukup. Pengungsian yang di mana itu? Di tempat SD. Yang di SD ya. Jadi kalau dipindah pengungsi ke sini gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya, pindah sini ya. Ya, Pram, demikian Pram. Ini nama Uni siapa nih? Tadi Rian, Ibu Rian ya. Ya Pram. Oke, baik. Ini berarti mereka bersedia, warga terdampak banjir di Kabupaten Agam ini bersedia ya dengan rencana pemerintah untuk merelokasi warga untuk tinggal di sana, terkait juga mengingat rumah mereka sudah tidak bisa ditinggali sama sekali. Mungkin rekan Wahyu, selain dari tenda pengungsian, ada apa lagi di sana rekan Wahyu bisa diulik? Apakah benar kalau kemarin dini hari Ibu Tri Risma hari ini sempat berkunjung ke posko atau ke dapur umum di sana? Seperti apakah saat ini kondisi dapur umum di sana? Apakah layak memang untuk menyiapkan makanan untuk para warga yang mengungsi nantinya ke tenda ini? Di dapur umum di sini itu disiapkan oleh Taruna Siaga Bencana ya dari Kota Bukit Tinggi. Itu memang di bawah Dinas Sosial. Kita akan menuju ke dapur umum ini. Di sini akses ke dapur umum ini cukup dekat dengan jalan ya, karena dapur umum ini butuh air bersih tiap sebentar. Nah, seperti ini sekarang saya sudah berada di dapur umum. Para petugas tagana sedang melakukan memasak. Ini ada, ya, Bang. Ini masak untuk sekali masak untuk berapa orang ini, Bang? Untuk berapa bungkus ini, Bang? Kalau ini 1.500 pagi, 500 siang, dan malam 1.500. Iya. Itu untuk berapa? Untuk di mana itu? Itu di seluruh pengungsi yang ada di Kabupaten Agam. Oh, sampai ke Galuh 2, sampai ke Koto juga ya? Galuang, Simpang Bukti, dan Kenagarian Pasi, Abu Tabak. Ini sekarang lagi masak apa itu, Bang? Ini ayam ini, Pak. Ayam goreng ya? Iya, ayam goreng. Kemarin saya lihat ada sarden juga, tapi di tempat dapur umum belum ada sarden yang dimasak. Ada. Ada ya? Tergantung situasi dan kondisinya. Oh itu, seperti misalnya sekarang menunya telur dengan ayam, besok ganti lagi, gitu ya. Apa Bang kira-kira yang dibutuhkan ini Bang? Untuk sarana air bersihnya juga bagaimana? Cukup ya? Oleh PMI. PMI juga ya, membantu ya, mendrop air bersihnya ya. Baik, ya. Selamat bekerja Bang. Nah, ini juga ibu-ibu ini juga sedang apa ini nih Bu? Sedang lagi buka nih Pak. Ini juga untuk memasak untuk pengungsi ya. Tapi selain pengungsi juga boleh kan makan di dapur umum ini? Boleh. Saya boleh juga nih? Boleh ya? Iya. Demikian ya. Oke, mungkin rekan Wahyu Anda bisa tanyakan juga distribusi bahan baku makanan untuk para pengungsi sejauh ini seperti apa? Apakah pernah sempat mengalami kendala atau keterlambatan di sana? Ya, baik saya akan coba. Ya Pak, ini distribusi makanan kita ini ke para pengungsi dan ke yang membutuhkan itu bagaimana Pak? Apa ada kendala sampai saat ini Pak? Ya, mereka kan kita dapat datang dan kita dibantu oleh wali-wali negari, Pak Wali Negari, Jorong, itu mereka mengambil kemari. Begitu. Jadi kita jemput. Cuman kalau ada yang memang harus distribusi, kita pakai kendaraan. Kita antar. Tapi sebagian besar mereka mengambil ke dari Wali Negari, itu Jorong ngambil ke pos dan orang mendistribusikan. Yang membagikan. Ya kalau untuk jembatan kan ada jembatan yang putus juga seperti yang ada jembatan dibongkar. Nah, itu bagaimana kita melewati jembatannya? Oh ya itu makanya kita memanfaatkan teman-teman dari Nagari. Begitu ya. Mereka sudah mensiasatinya gitu. Begitu ada ya. Dengan motor, ada dengan manual dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kita sediakan, mereka ikut. Kalau ada yang kendala kita angkat. Ini sebelumnya posisi dapur umum kita di mana ini? Di Sungai Puar. Di Sungai Puar, Pak. Sungai Puar ya. Ini dipindahkan sini, dan lebih aman. Begitu ya. Sejak kapan ini pindah ke sini? Tadi malam boyongan. Tadi malam boyongan ya. Samping juga. Tapi di sini udah tadi malam tendanya nggak seperti ini dan sekarang udah tendanya lebih lebar lagi ya. Ya. Udah ada perubahan ya. Berangsur kan? Berangsur ya.
Kalau tanda kita manfaatkan ya, lebih lapang, lebih bersih. Baik. Sumber air juga. Nah, jalan juga ya, di belakangnya dekat ya jalannya. Seperti dapur umum ideal lah. Oh baik, baik. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Salehan Konator Tagana Bidding. Baik, terima kasih Bapak. Ya Pram. Oke, Reka Wahyu, kalau tadi Anda sempat berbincang langsung dengan warga atau yang membuat makanan di sana, ini kalau dalam sehari Reka Wahyu di dapur umum pengungsian ini untuk berapa kali makan dalam sehari Reka Wahyu? Ibu, ini dalam sehari untuk berapa kali makan ini Bu? 2 kali makan ya. 2 kali makan. Ya. Ya, kalau makan siang orangnya 1.500. Untuk berarti pagi berapa kali dalam sehari? 2 kali ya. 2 kali ya. Siang sama? Ya. Ya. Pagi, siang. Gimana? Sekarang untuk berapa kali? Kalau buat hari ini 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Sebelumnya? Sebelumnya kan 2 kali sehari. 2 kali. Kenapa sekarang lebih? Karena ada yang gabungan aja Pak. Oh gitu ya, karena sekarang sudah digabung ya para pengungsi ya. Kalau kemarin terpisah-pisah begitu ya. Bagaimana? Ada kendala Bang? Masalah ada Pak. Kebutuhannya bagaimana? Cabai, bawang, garam, apa segala macam? Aman ya, karena kita juga penghasil sayur-sayuran ya. Nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala ya. Selamat bertugas Bang. Ya, Pram. Oke, jadi dapat Anda pastikan jika pasokan makanan untuk para pengungsi sejauh ini di pengungsian di Agam, tampaknya tidak ada kendala masalah apapun yang berarti Rekan Wahyu ya? Ya, betul sekali Pram. Tidak ada masalah juga pasokan sayur-sayur untuk masak untuk dimasak ini juga terpenuhi karena beberapa masyarakat seperti kemarin itu dari daerah Padang Luar dan juga ada penghasil sayur itu juga mendrop bantuannya berupa sayur-sayuran mentahnya ke pengungsian. Itu termasuk juga warga yang di pasar bawah, kelompok warga yang peduli, mereka juga ayam potong, daging, ikan itu mereka juga drop ke sini untuk membantu begitu Pram. Oke, ini kalau pasokan makanan yang didatangkan langsung nih dari mana Rekan Wahyu dan bisa tiba ke Kabupaten Agam ini dan mereka dikumpulkan dari mana? Ya pengungsinya maksudnya Pram atau yang bahan masakan ini? Bahan masakannya Rekan Wahyu. Ya, bahan masakan ini terdiri dari selingkaran Gunung Merapi seperti daerah Sungai Pua, daerah Ayangi, daerah Padang Luar itu merupakan daerah penghasil sayuran. Kebun-kebun sayur-sayuran banyak yang berasal dari situ. Kemarin sempat tidak dapat panen karena perkebunan warga terkena hujan abu vulkanik. Tapi sekarang sudah mulai kembali bisa panen. Begitu, Pram. Oke, ini tampaknya kalau dilihat dari langit Anda melaporkan saat ini mendung gelap di sana, apakah memang intensitas curah hujan masih tetap tinggi setiap harinya Rekan Wahyu di sana? Ya, Pram, betul sekali. Di tempat saya melaporkan ini di daerah sini nih, memang sering terjadi hujan. Seperti tadi malam itu kembali terjadi hujan deras di daerah kawasan Gunung Merapi dan warga yang berada di sekitar aliran lahar yang kemarin itu waspada dan diminta untuk mengungsi. Dan beberapa warga juga jika ada pemberitahuan dari pemerintah dari pihak yang berwenang untuk mengungsi, mereka segera mengungsi. Sebab potensi untuk kembali banjir lahar susulan dari Gunung Merapi itu masih besar potensi akan terjadinya kembali, begitu Pram. Kalau sejauh ini sejak bencana banjir bandang pekan lalu kemarin itu apakah hingga saat ini masih ada banjir susulan di sana Rekan Wahyu? Iya Pram, banjir susulan ada. Tapi tidak tetap tempatnya di misalnya ke Bukit Batabuah ini, ke Simpang Bukit Batabuah ini. Tidak hanya di sini saja, tapi juga ke tempat lain. Meskipun aliran airnya tidak sampai begitu besar. Air yang mengalir di sungai-sungai itu menghitam dari tadinya kecil mulai cukup besar. Tapi warga jika sudah terjadi yang seperti itu, warga langsung mengungsi. Begitu Pram. Oke, warga di Kabupaten Agam sudah mulai bangkit. Rekan Wahyu, kita tahan dulu sebentar Rekan Wahyu, karena breaking news masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di iNews.
Ya, pemirsa, kembali breaking news penanganan banjir bandang Sumatera Barat. Pemirsa, SDM Mabes Polri bersama dengan Polda Sumatera Barat memberikan trauma healing bagi anak-anak korban banjir di Tanah Datar, Sumatera Barat. Selain hiburan, polisi juga memberikan bingkisan kepada anak-anak tersebut. Ya, pemirsa, puluhan anak-anak ini berkumpul di halaman Sekolah Dasar 07 Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Keceriaan meliputi wajah para anak korban banjir yang tengah mengikuti berbagai kegiatan. Kegiatan ini merupakan trauma healing yang digelar puluhan personil dari SDM Mabes Polri bersama Polda Sumatera Barat. Selain mengajak anak-anak bermain, para anggota kepolisian juga memberikan bingkisan. Kegiatan ini, pemirsa, diharapkan dapat memulihkan kondisi mental para anak-anak korban banjir dan membuat mereka melupakan sejenak peristiwa banjir yang menimpa mereka. Kegiatan dukungan psikososial dan bentuk kegiatan trauma healing khususnya kepada anak-anak kita, lebih spesifik lagi tempatnya di Sungai Jambu. Ingin hati untuk menjangkau semuanya dengan pembatasan kita pilih kita di Sungai Jambu. Kegiatan trauma healing saya didampingi oleh 4 orang psikolog dari Jakarta dan juga didukung oleh dari Biro Psikologi, Biro SDM. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Agam, Sumatera Barat menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang agar dapat mempercepat bantuan. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa, Pak? Tadi berapa warga yang atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Pak, ada arahan khusus Pak terkait penanganan bencana, tapi kan sempat rapat juga Pak di dalam terkait arahan khusus. Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saja. Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau masyarakat, segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunan. Pak,
Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Pak, isu lain Pak soal Presiden Iran Pak yang baru saja kecelakaan. Urusan lahar dingin, betul. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.